Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kali ini kita akan bahas tryout yang keempat, pengetahuan kuantitatif ya. Untuk yang pertama, soal pertama. Saya baca dulu soalnya. Diketahui suatu barisan dengan A2 sama dengan 11 dan A3 sama dengan 2. Jika AN plus 1 sama dengan 5 dikali AN plus 2 dikurangi dengan 3 dikali AN, maka A4 plus A3 sama dengan, nah di sini yang diketahui pertama adalah A2. Kemudian A3, nilainya sudah ada. Kemudian ada aturan AN plus 1 sama dengan 5 kali AN plus 2 dikurang 3 kali AN. Yang ditanya adalah A4 ditambah A3. Untuk menjawab soal seperti ini, berarti kita harus tahu aturannya dulu. AN plus 1 itu sama dengan 5 dikali AN plus 2 dikurang 3 dikali A pangkat N. Nah, untuk soal seperti ini, berarti kita harus ambil N sama dengan 1. Kita coba dulu N-nya yang sama dengan 1 ya. Kita masukkan ke aturannya. Berarti N-nya tadi adalah 1. Berarti 1 plus 1, yaitu 2. Sama dengan 5 kali A. N-nya tadi 1, berarti 1 plus 2, yaitu 3. Dikurang 3 dikali A. N-nya tadi adalah 1. Nah, kalau kita ambil N sama dengan 1, di sini A2 kita sudah punya nilainya 11. A3 kita juga sudah punya nilainya A2. A3. Nah, di sini berarti kan kurangnya adalah A1. Tapi di sini kita tidak memerlukan A1. Kita hanya perlu nilai A4. Kalau A3 sudah ada ya, yaitu 2. Berarti jangan ambil N sama dengan 1. Coba kita ambil lagi N sama dengan 2 ya. Maka N plus 1. Menurut aturan ini, kita masukkan N-nya sama dengan 2. Berarti 2 tambah 1, yaitu A3. Sama dengan 5 dikali N plus 2. 2 plus 2, yaitu 4. Dikurang 3 A2. Nah, kalau untuk N sama dengan 2, A3 kita ada nilainya. A4, ya yang kita cari. A2 ada nilainya juga. Nah, berarti ini bisa kita kerjakan. Kita masukkan nilai A3, yaitu 2. Sama dengan 5 dikali A4 dikurang 3 dikali dengan A2. A2-nya tadi adalah 11. Nah, sehingga 2 sama dengan 5 dikali A4 dikurangi 33. Nah, untuk 5 dikali A4 dikurang 33 kan nggak bisa gitu. Maka negatif 33 ini saya pindah ke kiri. 2 pengurangan dengan 33. Kalau saya pindah ke kiri menjadi penjumlahan. Nah, sehingga 2 ditambah 33 sama dengan 5 dikali A4. 2 ditambah 33, yaitu 35. Sama dengan 5 dikali A4. A4 sama dengan 35. Awalnya yang sebelah kanan adalah perkalian 5 dengan A4, maka 5-nya harus saya pindah ke kiri dulu karena kita hanya mencari A4. 5 dikali A4, berarti kalau pindah kiri, 5-nya menjadi dibagi. Nah, berarti A4 sama dengan 35 bagi 5, yaitu 7. Nah, sekarang kita sudah peroleh nilai A4, yaitu 7. Sesuai yang ditanyakan di soal, kita mencari nilai A4 tambah A3. A4 ditambah A3 sama dengan A4-nya kita dapat 7. Kalau A3-nya di soal adalah 2. Berarti 7 tambah 2
Hasilnya adalah 9. Oke. Oke ya. Jadi untuk M sama dengan 1 ini tadi kita nggak bisa. Karena kita hanya memperoleh nilai A1. Nah, A1 itu kita tidak butuhkan. Yang kita butuhkan itu adalah A4 ya. Oke, next. Soal yang kedua. Sini soalnya adalah kurva Y sama dengan PX kuadrat ditambah 3X ditambah 2 dengan P-nya tidak sama dengan 0. Memotong sumbu X di 2 titik berbeda. Nah, di sini ada kata-kata memotong sumbu X di 2 titik berbeda. Kalian masih ingat diskriminan kan? Diskriminan. Diskriminan itu simbolnya adalah D. Nah, rumusnya D sendiri itu adalah B kuadrat dikurangi dengan 4AC. Diskriminan ini mempunyai tiga apa ya namanya? 3 jenis. Kalau D-nya lebih dari 0, itu artinya dua kurva saling berpotongan. Jadi kalau kita gambar, misalkan ada persamaan kuadrat dengan persamaan linier. Nah, di sini mereka saling berpotongan. Berpotongan di 2 titik. Yang kedua, D-nya sama dengan 0. Dua kurva saling bersinggungan. Nah, kalau saya gambarkan, berarti kurva yang pertama bersinggungan dengan kurva yang kedua. Nah, kalau bersinggungan, dia bersinggungan di 1 titik. Oke ya. Yang ketiga, D-nya kurang dari 0. Itu artinya, dua kurva saling, bukan saling, tidak berpotongan, atau tidak bersinggungan. Jadi selain dari yang nomor 1 dan nomor 2. Berarti dua kurvanya saling lepas, tidak ada perpotongan antara keduanya. Nah, sekarang di soalnya kita, kurva Y sama dengan PX kuadrat plus 3X plus 2, dia memotong sumbu X di 2 titik berbeda. Nah, karena di 2 titik berbeda, maka kita gunakan yang pertama, D lebih dari 0. Karena dua kurva saling berpotongan kan ya. Oke, ini materinya. Sekarang, kita cari pernyataan yang benar. Berarti, kurvanya tadi adalah Y sama dengan PX kuadrat plus 3X plus 2. Nah, dari kurva ini, kita bisa temukan, ini kan suatu persamaan kuadrat kan. Kalau bentuk umumnya persamaan kuadrat itu kan Y sama dengan AX kuadrat plus BX plus C. Nah, berarti A itu adalah koefisiennya X kuadrat. Di soal kita, koefisiennya X kuadrat adalah P. B, koefisiennya X. Nah, di soalnya kita, B-nya koefisien dari X adalah 3. Kemudian C. C adalah konstanta. Di soalnya kita, konstantanya adalah 2. Untuk apa kita mencari A, B, C? Tadi kan kita butuh D lebih dari 0 ya, karena kurvanya memotong di 2 titik. Nah, sedangkan diskriminan sendiri, rumusnya kan D sama dengan B kuadrat min 4AC. Sehingga kita butuh ABC. Nah, ABC-nya itu dari kurvanya tersebut ya. Karena memotong di 2 titik, maka D-nya lebih dari
0 gitu ya. Nah, D sendiri rumusnya adalah B kuadrat dikurangi dengan 4 dikali A dikali C. Lebih dari 0. Sudah, tinggal kita masukkan nilainya. B kuadrat. B-nya adalah 3, berarti 3 kuadrat. Dikurang 4 dikali A-nya adalah P. C-nya adalah 2. Lebih dari 0. 3 kuadrat, 9. Dikurang 4 kali P kali 2, berarti 8P. Lebih dari 0. Nah, kalau seperti ini, 9 dikurangi 8P kan nggak bisa. Otomatis kita harus pisah mereka. 9 tetap di sebelah kiri, lebih dari negatif 8P, saya pindah ke kanan. Jadilah positif 8P. Nah, ini kalau kita lihat di optionnya berarti menghasilkan P. Berarti P, kita butuh P-nya ya, pertidaksamaannya P. Sehingga di sini 9, awalnya sebelah kiri 8 kali P. 8-nya saya pindah ke kiri. Oh, sorry. Awalnya yang sebelah kanan adalah 8P kan. Nah, untuk mencari P sendiri berarti 8-nya harus saya pindah ke kiri. Berarti dibagi 8. Atau P, kalau yang sebelah kiri, 9 bagi 8. Itu artinya kan 1, 9 bagi 8 kan 1 ya. Sisanya adalah 1 per 8. Atau kalau di opsinya kan P-nya yang di depan. Berarti P kurang dari 1 per 8. Jawabannya adalah yang A. Saya. Next. Nah, sekarang kita punya segitiga. Perhatikan gambar berikut. Di sini ada segitiga ABC. Kemudian ada garis DE. Nah, diketahui bahwa sudut BAC 35. BAC. Nah, di sini sudutnya 35 derajat. Kemudian sudut ACB 80 derajat. ACB. Sini ya. 80 derajat. Dan AD sama dengan AE. Panjangnya AD di sini AD. Panjangnya itu sama dengan AE. Oke. Nah, karena AD, panjangnya AD sama dengan AE, maka segitiga ADE adalah segitiga sama kaki. ADE adalah segitiga sama kaki karena kakinya sama panjang. Nah, apa akibatnya? Akibatnya adalah sudut di kakinya, yaitu sudut ini, ADE besarnya sama dengan sudut AED. Seperti itu. Nah, gitu kan. Untuk segitiga sama kaki berlaku sudut di kakinya sama besar. Oke, kita next. Yang ditanya apa ini? Nilai dari sudut ABC ditambah 2 kali AED. Kita cari sudut ABC. ABC berarti ini yang kita cari. Nah, kita ingat bahwa di dalam segitiga jumlah sudut dalam segitiga adalah 180 derajat. Karena BAC 35 derajat, berarti kita tambah dengan ACB 80 derajat, kita tambah dengan sudut ABC. Nah, jadi ketiga sudut ini nanti totalnya adalah 180 derajat. Oke, 35 tambah 80. Berapa? Ini 5. 3 tambah 8 adalah 11. Berarti 115 plus sudut ABC sama dengan 180.
Sehingga sudut ABC sama dengan 180. 115-nya saya pindah ke kiri, berarti dikurang. Oke, sudut ABC sama dengan berapa ini? 180 derajat dikurangi 115. Berarti 10 dikurangi 5, 5. 7 dikurangi 1, 6. Oke, berarti 65 derajat. Jadi yang ditanyakan ini, sudutnya adalah 65 derajat. Nah, ketemu ya. Sekarang tinggal nyari apa? Tinggal nyari 2 kali AED. AED. Nah, kalau kita lihat di sini, AED itu sama dengan ADE. Maka karena sudut dalam segitiga jumlahnya harus 180, maka di sini ada sudut 35 derajat ditambah sudutnya AED ditambah sudutnya ADE itu sama dengan 180 derajat. Nah, kita tahu kalau sudut AED sama ADE itu sama. Karena dia segitiga sama kaki kan, berarti bisa saya tulis sudut AED ini tetap ADE berarti besarnya sama dengan AED juga. Saya kasih keterangan di sini ya. Sudut AED besarnya sama dengan sudut ADE. Nah, jadi kalau di sini sudut ADE bisa saya tulis sudut AED juga karena besarnya sama ya. Nah, sudut AED ditambah sudut AED berarti 2 kalinya sudut AED. Sama dengan 180 derajat, 35-nya saya pindah ke kanan. Awalnya penjumlahan jadilah pengurangan. Nah, berapa ini 180 derajat dikurang 35? Berapa? 5, 8, oh, bukan, 7 dikurang 3, berarti 4. Nah, 145 derajat ya, 180 dikurang 35. Sehingga 2 kali sudut AED sama dengan 145, berarti kita bisa langsung masukkan ke sini. Sudut ABC tadi 65, ditambah 2 kali sudut AED adalah 145. Berarti totalnya 5 tambah 5, 10. Berarti nyimpan 1 di sini. 7 tambah 4, 11. Berarti 210. Oke. Bisa kan ya? Oke. Next. Nah, sekarang nomor 4. Masih tentang segitiga. Nah, di sini ada segitiga KLM yang memiliki panjang sisi KL adalah 7, LM adalah 25, KM adalah 24. Diberikan pernyataan berikut. Ada 4 pernyataan. Pernyataan tersebut yang benar ada berapa pernyataan? Nah, untuk mengetahui segitiga KLM ini, dia jenis segitiga apa? Apakah itu sama kaki, atau sama sisi, atau segitiga lincip, atau segitiga tumpul, atau segitiga siku-siku? Di sini saya kasih catatan untuk jenis-jenis segitiga. Jenis-jenis segitiga ini hanya untuk pengelompokan berdasarkan sudut. Jadi kalau jenis-jenis segitiga, kalau dia berdasarkan sudut itu kan ada segitiga lancip, tiga lancip. Yang kedua itu segitiga tumpul. Oh, siku-siku dulu, siku-siku. Yang ketiga adalah segitiga tumpul. Nah, jadi di sini saya berbicara mengenai jenis-jenis segitiga berdasarkan sudutnya. Nah, bagaimana kalau lancip?
Kalau lancip itu C kuadrat kurang dari A kuadrat plus B kuadrat. C adalah sisi terpanjang. Nah, jadi kita bisa manfaatkan teorema Pitagoras ya yang sudah kita pelajari di SMP. Nah, kalau siku-siku berarti C kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat. Kalau segitiga tumpul, C kuadrat lebih besar dari A kuadrat plus B kuadrat. Jadi ini adalah jenis-jenis segitiga berdasarkan sudutnya. Nah, kita cek nih, dia untuk segitiga KLMN ini, dia adalah segitiga jenis apa? Di sini ada KL, sisinya 7, LM, sisinya 25, KM, sisinya 24. Nah, kalau kita lihat di sini, untuk segitiga KLM, sisi terpanjangnya adalah 25. Berarti kita cek C kuadrat, A kuadrat plus B kuadrat. Tinggal kita nanti kasih tanda, dia kurang dari, sama dengan, atau lebih dari ya. Oke, untuk untuk sisi yang terpanjang atau C 25. Berarti 25 kuadrat. Nah, pengambilan A sama B berarti bebas. Karena sama aja, mau A yang terpendek atau A yang tengah-tengah itu 24, boleh silakan. Coba saya ambil A-nya yang 7 aja ya. 7 kuadrat, B-nya adalah 24. Oke, tinggal kita hitung. 25 kuadrat adalah 625. 7 kuadrat 49. 24 kuadrat 576. Nah, sekarang ini 625. 49 ditambah 576. 9 tambah 6, 15. Ini 5 tambah 7, 12. Berarti nyimpan 1. 1 tambah 5, 6. Nah, ternyata 625 sama dengan 625. Sisi kiri, C kuadrat itu sama dengan A kuadrat plus B kuadrat. Berarti segitiga KLM adalah segitiga siku-siku. Nah, sisi terpanjangnya adalah LM. Berarti gini, K, L, M. Nah, sisi terpanjangnya 25 cm, KL-nya 7 cm, KM-nya 24 cm. Berarti sudut siku-sikunya di K. Oke, kita dapat. Oke, kita ke pernyataan pertama. Apakah ini benar? Luas segitiga KLM adalah 84 cm. Kita cek. Rumus luas segitiga. Setengah kali alas kali tinggi. Berarti berdasarkan gambar di sebelah kiri, alasnya adalah KL 7. Tingginya adalah KM 4. Kita bisa bagi 24 dengan 2 yaitu 12. Sehingga 1 kali 7, 7. 7 kali 12, 84 cm kuadrat. Dan pernyataan 1 berarti benar. Nah, sekarang pernyataan kedua. KL tegak lurus KM. KL tegak lurus KM. Nah, berdasarkan gambar ini betul sekali. KL tegak lurus KM. Benar. Oke. Kemudian sudut KLM KLM ini ditambah sudut KML besarnya adalah 90. Betul sekali. Kenapa? Karena jumlah sudut dalam segitiga itu tadi besarnya 180. Kalau sudut MKL sudah 90, berarti sisanya kan 90 ya. Oke. KLM segitiga tumpul. Apakah benar? Salah ya. Karena tadi kita sudah dapat kalau KLM adalah segitiga siku-siku.
Nah, jadi pernyataan yang benar ada 3 pernyataan. Oke. Mudah ya kalau kita sudah tahu jenis-jenis segitiga ini. Kalau nggak salah ini adalah materi SMP kelas 8. Kalian bisa cek lagi ya. Oke, yang nomor 5. Nah, ini butuh penalaran aja sih sebenarnya. Coba kita nomor 5 dulu. Apabila 2K plus 4 adalah kelipatan dari 3, maka pernyataan berikut juga merupakan kelipatan 3. Nah, ini ada pernyataan 1 sampai 4. Pernyataan tersebut yang benar ada berapa pernyataan? Oke, kita cek dulu. Apakah 2K plus 4 ini merupakan kelipatan 3 dengan K-nya ini sama dengan berapa? Biar dia kelipatan 3. Oke, kita coba. 2K plus 4 adalah kelipatan 3. Misalkan kita punya K sama dengan 1. Berarti kan 2 kali 1 plus 4. 6 ya. Berarti dia kelipatan 3. Benar ya? Untuk K sama dengan 1. Nah, selanjutnya kita cocokkan dengan pernyataan yang pertama. 2K plus 8. Berarti 2, K-nya sekarang 1 ya. Plus 8. Sama dengan 10. Nah, ternyata 10 itu bukan kelipatan 3. Berarti salah ya. Nomor 2. Dengan cara yang sama, kita masukkan K sama dengan 1 untuk 6K min 2. 6 kali 1 dikurang 2. 6 kali 1, 6. 6 dikurang 2, 4. Nah, salah juga. Dia bukan kelipatan 3. Next, yang nomor 3. Pernyataan ketiga. 4K plus 1. Sehingga 4 kali 1 plus 1. 4 kali 1, 4. 4 tambah 1, 5. Oh, bukan ya. Bukan kelipatan 3 ini. Yang nomor 4. 2K dikurang 2. Artinya 2 kali 1 dikurang 2. 2 kali 1, 2. 2 dikurang 2, 0. Apakah 0 kelipatan 3? Salah. Itu kalau K sama dengan 1. Kita dapat pernyataannya nggak ada. Nggak ada yang benar. Coba kalau K-nya sama dengan 2. Kalau K-nya sama dengan 2 berarti bukan ya. Kalau K-nya sama dengan 3, 2 kali 3, 6. 6 tambah 4, 10. Bukan juga. Kalau K-nya sama dengan 4, 2 kali 4, 8. 8 tambah 4, 12. Kita coba ya. Oke. Berarti kita coba semua kemungkinan yang ada. Ketika K sama dengan 1, pernyataannya benar, tapi ketika dicoba di pernyataan 1 sama 4 tidak ada. Kita coba lagi. Mungkin nggak ada, mungkin mungkin nggak. Ketika kita coba K yang lain, ternyata dari pernyataan 1 sama 4 ada yang benar. Kita cek aja, nggak apa-apa. Oke, masuk ya. Masuk ke pernyataannya. 2K plus 1. Berarti 2 dikali 4 ditambah 4. 2 kali 4, 8. 8 tambah 4, 12. Nah, benar kan? Nah, selanjutnya kita cek untuk nomor 1. 2K plus 8. Sekarang K-nya adalah 4. 2 kali 4, 8. 8 tambah 8, 16. Apakah 16 kelipatan 3? Bukan. Next, yang nomor 2. 6K dikurang 2. 2 kali 4 dikurang 2 kali 4. 2 ya, 8 ya nanti ya. Kemudian, oh maaf 6 ya ini 6. 6 kali 4 dikurang 2. 6 kali 4, 24. 24 dikurang 2, 22. Salah juga. Next, nomor 3. 4K ditambah 1. 4 kali 4 ditambah 1. 16 ditambah 1, 17. Salah juga. Nomor 4. 2K dikurang 2. 2 kali 4 dikurang 2. 2 kali 4, 8. 8 dikurangi 2.
6 ya. Nah, 6 adalah kelipatan 3, berarti benar. Nah, kalau kita lihat di sini, ketika kita coba K sama dengan 1, ternyata nggak ada yang benar untuk pernyataan 1 sampai 4. Kalau kita coba K sama dengan 4, ternyata ada 1 pernyataan yang benar. Berarti jawabannya adalah B. Kalian bisa ngecek untuk K sama dengan yang lain, eh, kemungkinan ada satu pernyataan yang benar. Oke,